Nah, saya izin share screen dulu ya. Oke. Oke, sudah terlihat. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Manajemen Badan Sistem Informasi dan juga teman-teman yang saya banggakan. Karena tadi sudah dibuka oleh teman saya yaitu Mbak Eva dan Mazul, mungkin saya bisa mulai langsung gitu ya. Saya mulai dari perkenalan. Mungkin teman-teman baru ada yang belum kenal dengan saya gitu. Ya, jadi perkenalkan nama saya Nuki Ari gitu ya. Biasa dipanggil Nuki, ada juga yang manggil Ari. Nah, tapi ada juga yang memanggil Nuki Imut gitu. Ya, jadi ya monggo lah, gimana nyamannya teman-teman aja gitu. Oke, di sini saya akan membahas sebuah materi tentang apa ya, basic thermal engine pada Android. Nah, ini tuh apa namanya, pengalaman yang dulu pernah saya pelajari gitu. Nah, tapi di sini saya disclaimer dulu ya. Kalau materi yang saya susun ini tuh berdasarkan apa yang pernah saya alami dan apa namanya, info dari komunitas-komunitas kayak grup Telegram terus XDA developer gitu. Jadi saya belum pernah menemukan dokumentasi resmi dari Android tentang apa sih thermal engine itu gitu, terus gimana cara konfigurasinya, apa parameter-parameternya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada miskomunikasi atau kesalahpahaman, monggo dipersilakan buat teman-teman mengoreksi gitu ya. Oke, saya mulai saja. Nah, jadi dimulai dari pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan thermal engine gitu? Jadi thermal engine itu simpelnya dia itu sistem yang mengatur dan mengelola suhu pada perangkat Android. Nah, thermal engine itu sebenarnya tidak hanya ada di Android saja ya. Dia juga ada di iPhone, terus di banyak komponen internal. Jadi dia tuh berguna untuk membatasi performa ketika dia sudah mencapai di suhu tertentu gitu. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya thermal engine gitu? Ya, yang pertama, sebenarnya penting thermal engine itu banyak ya pentingnya ya. Nah, tapi di sini saya rangkum menjadi beberapa saja. Yang pertama, itu mencegah kerusakan dari hardware akibat suhu tinggi. Karena ya ini jelas gitu, kalau misalkan komponen internal itu dia nggak dibatasi performanya ketika di suhu tinggi, dia akan beresiko untuk merusak komponen itu sendiri gitu. Selanjutnya, yaitu memperpanjang umur perangkat gitu. Ya, jadi kalau misalkan di suhu yang tinggi terus secara terus-menerusan, kalau untuk jangka pendek mungkin nggak terasa gitu, tapi kalau sudah jangka yang lama itu akan bisa merusak baterai gitu. Baterai dan juga komponen internal lainnya. Oke, selanjutnya apa sih fungsi dan tujuan thermal engine gitu? Nah, seperti yang pengertian tadi, fungsi dan tujuan thermal engine itu sebenarnya banyak gitu ya. Cuma yang saya rangkum menjadi beberapa aja gitu. Kayak yang pertama dia itu manajemen suhu ketika suhu sudah mencapai yang cukup tinggi gitu. Kalau itu dilepas itu akan berbahaya buat perangkat dan komponen internalnya sendiri gitu. Kayak di tangan dipegang juga nggak enak, terus banyak lagi gitu ya. Yang kedua yaitu keamanan. Nah, ini tuh berbahaya banget kalau misalkan komponen internalnya itu nggak ada thermal engine atau nggak ada sistem yang membatasi performa dia ketika di suhu tinggi gitu. Dia bisa menyebabkan yang yang paling buruk yaitu bisa meledak dan juga terbakar seperti itu ya. Nah, komponen utama thermal engine itu sebenarnya dibagi menjadi tiga apa ya, tiga bagian penting gitu. Yang pertama itu sensor suhu. Sensor suhu ini sebenarnya terletak di banyak komponen internal gitu ya. Ada di CPU, ada di GPU, ada di WiFi, baterai, charging, terus ada di layar juga. Itu ada banyak banget sensornya tersebar di semua perangkat kita gitu. Kemudian thermal policy itu aturan yang ditentukan dalam perangkat lunak untuk mengatur respon terhadap suhu yang sudah dideteksi gitu. Kayak misal nih, HP sudah mencapai suhu di 60, apa sih yang harus dilakukan thermal engine ketika suhunya itu suhu suhu komponen itu sudah mencapai suhu di 60 gitu. Kemudian yang ketiga itu demon thermal, yaitu proses sistem latar belakang yang berjalan untuk memantau suhu dan mengimplementasikannya gitu. Jadi dia tuh demon thermal itu bekerja di background gitu ya. Dia memantau suhu sekarang sudah mencapai suhu berapa dan apa yang harus dilakukan ketika di suhu tersebut. Saya lanjut. Nah, di sini tuh ada mekanisme thermal engine-nya, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengaturan kinerja dan pemberitahuan. Nah,
Betul-betul dari yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan oleh sensor ya. Dia melaporkan suhu sekarang tuh sudah mencapai suhu keberapa gitu. Yang kedua itu pengaturan kinerja atau thermal policy tadi. Apa yang harus dilakukan sih ketika sudah mencapai di suhu tadi gitu. Misalnya di suhu 60 derajat. Nah, ini. Kemudian pemberitahuan. Pemberitahuan tuh mungkin teman-teman pernah mengalami ya kalau misalkan HP yang sudah panas banget gitu, terus ada notifikasi kalau perangkat terlalu panas, terus nggak bisa membuka kamera, terus apa lagi ya? Nggak bisa ngidupin flash gitu. Nah, thermal engine itu sebenarnya ketika dibuka pertama kali, dia akan seperti ini. Oke, dia ke encrypt seperti ini. Jadi nggak bisa dibaca gini. Ketika mau ngebaca, dia harus di decrypt dulu. Nah, ketika sudah di decrypt, thermal engine itu sebenarnya isinya tuh seperti ini gitu. Ada parameter-parameter, ada sensor-sensornya. Mungkin lebih jelasnya nanti di demo saja. Oke, selanjutnya untuk bisa melihat thermal engine itu sebenarnya kita harus melakukan routing ya. Karena defaultnya tuh dikunci kita nggak bisa melihat file system gitu. Nah, di sini saya bukan memberi arahan untuk teman-teman melakukan routing ya, tapi saya memberikan gambaran secara secara simpel aja apa sih yang dinamakan dengan routing gitu. Nah, routing itu proses mendapatkan akses penuh administrator ke dalam sistem untuk kita dapat mengubah, menghapus atau memodifikasi file system gitu. Nah, jadi analoginya tuh routing tuh seperti rumah ya. Rumah itu misalnya dia dikunci, kita kan nggak bisa masuk tuh. Nah, ketika kita udah dapatkan kuncinya atau kita merusak kuncinya, kita bisa mengubah atau memindahkan barang-barang yang ada di dalam sana gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Oke, selanjutnya cara melakukan routing. Di sini saya nggak memberikan contoh ya, makanya di sini untuk routing saya kasih warna merah semua karena ini nggak nggak aman sebenarnya gitu. Nah, untuk routing ini saya punya 3 HP ya. Dan 3 HP itu semua pernah saya lakukan routing gitu. Dan untuk routingnya itu semua caranya itu berbeda-beda gitu ya. Walaupun dari pabrikannya sama, misal dari Xiaomi saya punya 2 Xiaomi dan satu dari Asus. Itu caranya melakukan routing itu semua berbeda gitu. Nah, tapi secara garis besar tuh dia sama. Yang pertama yaitu unlock bootloader. Unlock bootloader. Nah, unlock bootloader ini digunakan untuk agar kita bisa memodifikasi file system sebelum sebelum dia boot, sebelum dia hidup gitu ya. Selanjutnya, nah itu si unlock bootloader ini tuh sebenarnya membukakan jalan untuk kita bisa meng-flash custom recovery gitu. Nah, apa sih custom recovery itu? Saya lanjutnya. Nah, custom recovery itu dia digunakan untuk kita bisa memodifikasi file system gitu. Kita bisa menge-flash, misal kita mau ganti kernel atau mau overclock dan sejenisnya. Nah, custom recovery ini itu membukakan jalan untuk kita menge-flash root manager. Nah, root manager itu tuh sebenarnya jenisnya ada banyak. Untuk dulu tuh dia ada Super SU, ada Framaroot. Nah, untuk Android zaman dulu itu untuk melakukan routing itu gampang gitu ya. Kalau saya lihat dari YouTube ya, itu zaman dulu tuh ada namanya Framaroot atau Super SU. Nah, itu bisa dipencet dari Androidnya langsung dan dia sudah bisa ke root. Sekarang sudah nggak bisa seperti itu karena Android sekarang udah cukup canggih gitu ya. Dia mempunyai sistem keamanan yang ketat, jadi kayak tidak memberikan akses, tidak memberi jalan luas gitu buat kita melakukan root. Nah, tapi sekarang sudah ada aplikasi lagi gitu namanya Magis. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar gitu ya namanya Magis Manager. Itu gambarnya aplikasinya itu icon apa namanya? Topeng gitu ya. Nah, si Magis ini tuh dia paling powerful untuk sekarang ya untuk melakukan routing. Nah, ketika sudah di flash itu, flash si Magis tadi dia sudah harusnya sudah root. Nah, kalau sudah mendapatkan root, dia keterangannya akan seperti ini kayak contoh di ini. Saya beri contoh root access dia yes. Ini saya menggunakan aplikasi dari CPU-Z ya. Nah, root access yes, berarti dia berhasil untuk di root. Nah, di sini saya juga melampirkan apa sih resiko routing gitu. Resiko yang routing itu sebenarnya banyak di samping kelebihan dia. Nah, yang pertama itu boot loop. Boot loop ini tuh kondisi di mana HP itu ketika dihidupkan itu tuh nggak bisa masuk ke dalam OS-nya gitu. Jadi dia bisa masuk ke OS-nya tapi kayak gagal booting gitu loh. Jadi mentok di logo logo HP aja biasanya seperti itu. Saya pernah boot loop ini tuh berkali-kali gitu. Jadi bahkan saya sudah kehilangan data hampir dari 50 giga karena ya salah modifikasi file system terus datanya ke encrypt ketika di restore dia udah nggak bisa lagi. Seperti itu. Terus resiko yang
cukup parah. Selanjutnya yaitu brick. Brick tuh ada soft brick sama hard brick ya. Kalau yang hard brick itu dia yang udah paling parah. Ketika dihidupkan itu HP bener-bener nggak mau hidup gitu. Jadi cuma kayak getar aja, bahkan layarnya nyala pun nggak bisa gitu. Nah, kalau sudah mengalami hard brick ini cukup sulit gitu ya, mau mengestornya pun dia harus flash firmware dan ROM-nya juga. Nah, resiko yang kedua yaitu hilang garasi. Ketika sudah melakukan root, ya garasi akan hilang gitu. Kecuali kalau sudah apanya sudah nggak bergaransi ya gitu. Selanjutnya, resiko yang ketiga tuh kita tidak bisa mengakses aplikasi perbankan, terus dan e-wallet sejenisnya gitu. Jadi aplikasi-aplikasi keuangan seperti itu tuh sebenarnya akan membatasi penggunanya ketika penggunanya itu routing gitu. Nah, jadi ketika nanti dibuka aplikasinya, itu dia akan memblok akses kita untuk masuk ke aplikasi gitu. Nah, tapi ini tuh sebenarnya bisa diakali. Itu ada namanya safety net bypass ya. Itu tuh sebuah file dari komunitas-komunitas sebenarnya dia tuh untuk membypass routing itu. Jadi simpelnya kayak gini. HP saya sudah di root gitu. Ketika mau ngebuka aplikasi itu kan si aplikasinya tuh ngebaca kalau oh HP ini sudah di root nih, jangan dikasih akses masuk gitu. Kayak ditendang langsung gitu. Nah, si script bypass ini dia digunakan untuk menginfokan ke aplikasi perbankan tadi kalau misalkan HP kita tuh sebenarnya belum di root, ini tuh masih ori gitu. Jadi kasih akses aja. Kasih akses aja gitu maksudnya gitu. Nah, nanti lebih jelasnya mungkin di demo saja gitu. Nah, di sini saya ada beberapa tips untuk mengelola suhu pada smartphone gitu ya. Dari yang pertama itu menghindari penggunaan case yang tebal karena case yang tebal itu sebenarnya dia akan menghambat menghambat suhu untuk keluar gitu ya. Jadi dia akan membuat HP itu menjadi panas gitu ya. Dan beberapa akhir ini saya juga menemukan nih ketika nyari case di e-commerce gitu, ada tuh case yang semi aluminium dan besi gitu. Itu tuh kayak ya keren-keren aja kalau dilihat dari looknya itu, tapi kan itu kayak bisa kebayang kalau misalkan panas tuh dia akan nyebar ke semua HP itu. Nah, itu sebenarnya kurang bagus ya, teman-teman. Selanjutnya, kurangi kecerahan layar. Mungkin teman-teman juga merasakan ini. Ketika layarnya sudah ketika ketika dibentokin nih layarnya di brightness-nya tuh, pasti akan ngerasa anget tuh. Nah, seperti itu. Lebih baik diturunin ya kalau misalkan tidak terlalu butuh. Terus yang ketiga, hindari kegiatan besar ketika charging. Nah, sebenarnya charging itu dia menaikkan suhu yang cukup tinggi ya ketika di komponen internalnya gitu maksudnya. Nah, sebenarnya itu harus dihindari ketika pakai aplikasi yang berat kayak contoh misalnya main game atau dan sejenisnya gitu. Saya ada pengalaman gitu, seperti ini ya, teman. Ini belum lama gitu. Teman saya tuh main ke rumah saya gitu ya. Terus dia ngajak main game. Nah, oke lah saya temani main game. Habis itu baterainya dia habis. Saya pinjam, dia mau pinjam charger ya, ya sudah saya pinjemin gitu. Nah, selang beberapa waktu dia pakai charger itu, dia tuh kayak ngomel gitu loh. Kok chargermu nggak nambah sih gitu. Padahal itu charger bawaan HP gitu ya, 33 watt dan itu cukup cukup kencang gitu. Tapi ya karena dia main game sambil ngecas, akhirnya dia kena throttling itu di chargingnya. Daya yang masuk dan daya yang keluar tuh nggak imbang gitu. Banyakan yang keluar jadinya main game sambil ngecas itu bukannya nambah tapi malah turun. Kayak gitu. Terus selanjutnya matikan konektivitas gitu. Kayak misal kita ngitupin semua konektivitas yang ada di HP nih kayak NFC, GPS, Wi-Fi, Bluetooth dan sejenisnya. Pasti teman-teman juga ngerasain kalau semua dihidupin ketika nggak digunakan itu dia memakan baterai gitu. Menurunkan baterai dan bisa membuat anget kalau misalnya dipakai terus-menerusan. Ya walaupun sekarang sudah ada smartphone sudah canggih ya, dia bisa ngebypass fitur itu ketika nggak digunakan atau nggak ada koneksi. Oke, selanjutnya yaitu demo. Oke, saya izin share screen lagi. Masih share screen ya? Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah handphone ya. Handphone yang akan saya jadikan tumbal gitu. Saya akan melakukan tes. Cara contoh kerjanya thermal engine gitu. Oke, sudah terlihat ya, semoga kelihatan ya. Di sini saya sudah siapkan sebuah HP ya. Ini spesifikasi singkatnya seperti ini. Dia dari Xiaomi Poco F3. Nah, basic CPU-nya tuh dia dari Snapdragon 870. Fabrikasinya 7 nanometer, dia octa-core. Dia ada 8 core ya. Nah, kodenya tuh SM8250AC.
Nah, 8 core ini dia dipisah dibagi lagi menjadi 3 klaster gitu. Klaster yang pertama itu klaster yang little atau yang kecil. Dia dari core 0 sampai core ke 3. Untuk frekuensinya, dia dari 300 MHz sampai 1800 MHz. Mungkin yang bagian throttling ini bisa diabaikan dulu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada klaster dari yang cluster big. Cluster big itu dia dibagi menjadi 3 core lagi gitu. Nah, tapi frekuensinya dia lebih tinggi dari 700 MHz sampai 2400 MHz. Dia lebih tinggi daripada yang little tadi. Kemudian, cluster yang paling besar yaitu yang prime, dia cuma punya 1 core gitu, tapi dia frekuensinya tinggi banget. Dari 800 MHz sampai 3200. Ini sebenarnya dibulatkan biasanya di beberapa platform agar dia bisa gampang dibaca gitu ya. Nah, semua semua cluster ini ada fungsinya sendiri-sendiri dan ada karakteristiknya sendiri-sendiri gitu ya. Dari yang little itu yang paling kecil. Kalau di HP saya ini basicnya dia dari Cortex A53 kalau saya nggak salah. Cortex A53 dia adalah CPU efisiensi. Dia performanya tuh kecil, tapi dia makan daya juga kecil gitu. Nah, efek dari literal cluster ini dia nggak menghasilkan suhu yang tinggi gitu ketika digunakan. Nah, literal cluster ini digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ringan gitu. Kayak contoh nih, scroll scroll chat di WA terus balas chat, terus ya seperti itu ya, kerja pekerjaan yang ringan. Biasanya akan dibebankan ke little. Kemudian ada cluster yang big, itu cluster yang besar ya. Dia basicnya kalau saya nggak salah itu dia dari Cortex A73. Nah, dia dari core 4 sampai ke 6, dia frekuensi maksimalnya di 2400. Nah, si cluster big ini dia digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang berat gitu. Kayak contoh main game nih, terus nge-record video, ngedit video di Capcut, kayak gitu ya. Terus yang cluster yang paling besar itu dari cluster prime. Nah, dia tuh cuma 1 core, tapi dia frekuensinya tinggi banget, dari 800 MHz sampai 3200. Nah, si cluster PEM ini sebenarnya dia ketika bekerja dia nggak intensif kalau cuma buat pekerjaan yang ringan-ringan. Dia biasanya dibebankan ke ini ya, ke cluster little dan big. Nah, si PREM ini dia cuma ngebantu ketika ketika kerjaannya tuh nggak terlalu berat gitu. Nah, maksudnya si PREM itu dia digunakan kalau misalkan pekerjaannya itu berat tapi cuma kayak selecting gitu loh. Jadi cuma bentar naik, habis itu turun lagi. Kecuali kerjaannya tuh udah cukup berat gitu. Kayak contoh multitasking multitasking multitasking. Nah, multitasking itu sebenarnya agak cukup berat ya, apalagi aplikasinya banyak. Terus ketika ngebuka aplikasi itu harus, ya si Pram ini dia bekerja gitu. Terus kalau misalkan main game Genshin tuh, Genshin rata kanan misalnya, itu kan berat ya, si Pram ini dia akan ikut bekerja. Nah, di sini sudah terlihat ya HP saya, di sini saya mirror. Oke, yang akan saya tunjukkan pertama kali dari routing ya. Apa sih routing tadi gitu? Nah, routing itu seperti ini. Ketika HP kita sudah di root, kita bisa mempunyai banyak akses ke sistem gitu. Kayak yang pertama, kita cek dulu dari dia sudah root. Nah, nah, ketika sudah di root, dia misalnya di ID 64 nih ya, aplikasi yang ada di Play Store, dia bisa ngecek perangkat telah di root dan di sini juga tertulis ya. Ini di CPUG juga bisa, cuma dia kadang nggak keluar gitu. Nah, seperti ini. Terus, nah tadi kelemahan di root tadi ya, kayak contoh perbankan gitu. Saya mau membuka aplikasi perbankan dan dia diblokir aksesnya gitu. Ini terlihat ya. Di sini does not support in root device. Sama juga di aplikasi BRI gitu. Ketika dibuka dia nggak bisa kebuka gitu. Harus di bypass lagi. Ini dia diarahkan ke website dari BRI itu sendiri. Nah, di sini ada landing page-nya yang keren gitu ya. Nah, di sini tuh ada ups perangkatmu terdeteksi tidak aman gitu. Ada icon ketakutan gini, dan aplikasi BRI Mobile tidak dapat berfungsi pada perangkat yang telah di-root. Silakan uninstall aplikasi tidak resmi atau kembali ke pengaturan pabrik factory reset. Jadi saya malah disuruh reset ya HP-nya. Oke, saya lanjutkan dari thermal engine tadi ya. Balik ke topik lagi. Thermal engine itu seperti ini sebenarnya. Untuk melihat directory thermal engine, dia tuh ada di directory paling belakang. Kemudian kita masuk ke vendor terus ke etc atau lain-lain. Di sini tuh banyak banget file system ya. Ini harus
harus hati-hati ketika memodifikasi file sistem ini. Nah, di sini ada thermal list dari thermal itu. Ketika dibuka pertama kali, nah kodenya tuh ke encrypt seperti ini. Kayak jadi bahasa mesin gini. Jadi nggak bisa dibaca ataupun diubah. Nah, untuk dapat melihat kode ini atau memodifikasi kode thermal kayak seperti ini, itu ada aplikasi. Saya menemukan aplikasi itu dari aplikasi dari Cina kalau nggak salah, itu developernya dari Cina. Saya coba demokan saja. Aplikasinya itu namanya Skin5 ya. Ini yang versi 5. Sebenarnya udah nyampe ke versi 7 yang sekarang. Nah, tampilan pertama kali itu seperti ini. Mungkin teman-teman nggak familiar ya dengan aplikasi kayak gini. Ini karena UI-nya terlalu ini unik. Nah, di sini ada banyak fitur ya dari charger stats. Nah, di sini dia bisa membatasi tuh ketika ngecas sudah berapa persen tuh mau dia diputus. Maksudnya ketika ngecas dia akan memutus charging tuh di angka berapa persen gitu. Nah, di sini bisa disetting ya. Bisa di 80, 100 atau bebas. Nah, tapi fokus di sini adalah di thermal tadi. Nah, di sini ada fitur namanya MIUI thermal. Nah, karena ini aplikasi bawaan, maksudnya aplikasi dari Cina, beberapa di beberapa tempat tuh masih ada apa namanya teks yang bocor gitu ya. Kayak contoh ini nih, ini ada headingnya pun masih bahasa Cina gitu. Mungkin teman-teman ada yang ngerti, jadi monggo ditulis di komentar. Nah, bahasa Cina seperti ini tuh nggak ngerti gitu. Ini tuh tulisan apa, terus konfirmasinya pun masih bahasa Cina gitu. Ini tuh oke atau batal pun kita nggak tahu karena dulu saya nyoba baca. Sepertinya ini oke. Nah, ketika ngebuka mau ngedecrypt itu seperti ini. Kita memilih direktori di mana sih file thermal kita gitu. Misal di SD card ya, di internal. Nah, kita milih filenya tadi. Di sini saya sudah siapkan ya thermal. Nah, saya sudah menyiapkan 4 profil thermal gitu. Dari dari yang paling throttlingnya paling kecil dan throttlingnya paling besar gitu. Saya coba yang di yang ini aja. Nah, ini juga masih ada yang bahasa Cina gitu ya. Tanda tanyanya tapi bisa dipahami gitu. Tapi saya nggak mau ngeblame aplikasinya ya gitu. Cuma saya menganggap ini sebagai fitur gitu. Jadi kayak keren aja masih ada semi Cinanya gitu. Nah, Thermal Engine sebenarnya ketika dibuka seperti ini. Banyak banget parameternya. Mungkin saya saya jelaskan dari garis besarnya aja ya. Dari dari yang pertama ini, saya sudah memberikan komen di beberapa titik. Di sini tuh bat SOC dia digunakan untuk membaca kapasitas baterai saya gitu. Nah, tempatnya tuh di sini. Lokasi baterai kita tuh di sini. Tapi berbeda-beda ya setiap HP setahu saya bisa bisa beda tempat di pad ini. Kemudian virtual sensor nol ini adalah ini sensor virtual tapi gabungan dari beberapa sensor gitu. Kayak contoh ini tertulis di sini. Nah, saya coba zoom. Ada quiet thermal, CPU thermal. Nah, CPU ini sensor dari CPU. Terus baterai sensor baterai, WiFi ini sensor dari WiFi. Terus ini PA term ini saya kurang paham. Nah, charger ini dia sensor charger tapi yang dari titik nol. Nah, di sini ada algoritma untuk memantau ya. Ini harusnya memantau tapi kenapa jadi memantau? Typo dikit. Nah, mungkin bisa fokus ke ini, ke core 0123 dan sampai ke core prem. Nah, saya coba jelaskan parameter-parameter thermal engine itu ya. Jadi yang pertama itu algoritma tipenya dia SS. SS itu simple scaling. Nah, simple scaling itu sebuah mekanisme untuk menaikkan dan menurunkan CPU sesuai dengan suhu sekarang itu. Nah, sensor yang dipakai itu adalah sensor dari CPU thermal. Terus device-nya dia CPU 0. Nah, CPU 0 itu yang ini tadi. Dia isinya dari core 0 sampai ke core ketiga. Jadi yang little tadi ya, yang digunakan untuk pekerjaan yang ringan. Terus polling ini dia waktu yang digunakan untuk sensor membaca suhu gitu. Sekarang udah. Nah, ini tuh 1/1000. Jadi kalau misalkan 1000 berarti dia 1 detik. Kemudian trigger itu hitungannya juga sama 1/1000. Nah, kalau 48.000 itu maksudnya 48 derajat. Nah, clear clear 45.000 itu
45 derajat target. Nah, target itu suhu, maksudnya frekuensi untuk menurunkan anu si si little ini ya. Oke, dia diturunkan ke 900. Padahal maksimalnya dia bisa 1,8 1800. Jadi kecepatan maksimalnya ini dia dia akan diturunkan ke 900 MHz. Jadi cara bacanya seperti ini. Ketika suhu CPU itu sudah mencapai suhu CPU thermal ini sudah mencapai suhu 48 derajat, kecepatan CPU yang little ini akan diturunkan ke 900 MHz. Nah, itu dibaca setiap 1 detik, itu dicek tuh CPU-nya tuh sekarang mencapai suhu berapa gitu. Nah, clear ini tuh suhu suhu titik balik gitu. Nah, ketika suhunya sudah 45 derajat atau ke bawah, dia sudah bisa kembali ke kecepatan penuh gitu. Nah, jadi ketika sudah 48 derajat, dia nggak bisa ngebut lagi tuh. Yang harusnya dia bisa berjalan sampai 1,8, tapi dia dibatasi ke 900. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk core ke 456. Core 456 itu yang ini. Dia yang big core tadi, yang untuk pekerjaan berat. Ini sama. Dia ketika 48 derajat suhu sensor CPU thermal, dia akan diturunkan ke 1,1 GHz atau megahertz gitu. Jadi 1100. Nah, ketika suhunya sudah 45 derajat lagi atau 45 ke bawah, dia akan bisa kembali ke kecepatan penuh, yaitu 2,4, dibaca setiap 1 detik, pollingnya sama. Kemudian core prime ini adalah core yang paling kuat ini, yang dia memakan banyak baterai, terus apa namanya, membuat HP juga hangat juga. Nah, ini juga sama. Saya batasi di 48 derajat dan clearnya di 45. Ketika suhunya sudah 48 derajat, kecepatan maksimalnya cuma di 1000 MHz. 1075 200 ya. Nah, di sini ada lagi namanya bus. Ini untuk apa namanya, fitur untuk mengaktifkan bus pada CPU gitu. Nah, ini sama, saya setting ke 48 derajat. Ketika sudah 48 derajat, dia nggak bisa, fitur boost CPU itu mati gitu, maksudnya gitu. Nah, kemudian di sini ada 3 monitor CCC. Ini digunakan untuk mematikan CPU ketika dia sudah panas gitu. Tapi di sini saya nggak mau ngetes masalah ini. Nah, di sini tuh ada device-nya itu. Yang mau dimatikan tuh CPU yang core keberapa itu. Di sini ada hot plug 4, hot plug 5, hot plug 6, dan 7. Jadi ketika dia sudah 80 80 derajat ya, si CPU ini tuh bakal dimatikan ya, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ke bawah ya. Jadi yang aktif hanyalah suhu yang, maksudnya core yang paling little gitu. Tapi terkadang ini tuh nggak berjalan gitu, tergantung konfigurasi kernel. Kalau misalkan kita custom kernel, nah terus si developer kernelnya tuh nggak memperbolehkan kita untuk mematikan core gitu. Jadi ketika walaupun sudah ditulis di sini mati, dia akan tetap hidup gitu karena dibatasi gitu. Nah, thermal engine itu sebenarnya juga bisa membatasi kecepatan ngecas gitu. Mungkin teman-teman juga pernah menyadari gitu. Ketika panas tuh kenapa ngecasnya jadi lama gitu. Nah, sebenarnya masalahnya itu ada di sini. Di thermal engine itu dia ada, setahu saya di semua HP harusnya ada ya. Dia digunakan untuk membatasi kecepatan charging ketika mencapai suhu tertentu gitu. Nah, di sini algoritmanya dia berbeda. Terus sensornya dia menggunakan sensor baterai. Jadi sensor yang ada di baterai dia akan dicek device-nya itu baterai gitu. Dia dibaca setiap 1000 detik, 1000 detik, 1 detik gitu. Triggernya dia di 40 derajat, 2 derajat. Jadi ketika suhu baterai ini, sensor sudah mencapai 42 derajat, kecepatan chargingnya akan diturunin gitu. Di sini ditulis 1515. Ini saya dapatkan dari template ya, seingat saya. Soalnya saya kurang paham ini target ini maksudnya menurunkan ke berapa watt, karena di sini adalah gabungan dari, setahu saya itu gabungan dari milivolt kecepatan charging, terus saya nggak kurang paham masalah ini, jadi saya ikuti aja gitu karena nggak ada dokumentasi resmi. Terus saya lanjutkan ke, nah ini ada, dia juga, si thermal engine ini dia juga punya fitur untuk mematikan CPU gitu ketika sudah di baterai tertentu gitu. Nah, ini juga balik lagi ke itu, kalau misalkan kernel sudah di custom, kita menggunakan custom kernel itu, terus dia nggak memperbolehkan untuk mematikan core, ini nggak akan berjalan. Tapi di sini juga bisa itu dikonfigurasi, kalau defaultnya bawaan HP biasanya dia berjalan. Nah, dia tuh seperti ini. CPU hotplug CPU 4, 5, dan 6.
4, 5, dan 6, jadi core yang big ini, dia akan mati ketika baterai kita sudah di 5 derajat, 5% gitu ya. Ketika sudah 5%, CPU-nya itu akan dimatikan tuh yang ini. Jadi yang jalan tinggal yang little sama yang prime. Ini bisa di custom sebenarnya, bisa diganti. Mau yang mana aja yang mati. Nah, terus ketika kita sudah ngecas nih, terus baterainya naik ke 6%. Nah, si core yang mati tadi itu hidup lagi, itu otomatis hidup lagi gitu. Oke, lanjut. Untuk GPU ini, untuk apa namanya, melimitasi GPU boost, ingat saya. Terus ada high brightness atau HBM ini tuh sebenarnya nggak di semua HP punya gitu ya. Terus, nah biasanya di sini tuh dia akan bekerja kalau misalkan kita tuh di bawah terik matahari yang panas gitu ya. Jadi high brightness mode fitur itu, dim backlight ini untuk menurunkan apa namanya, kecerahan layar. Nah, si modemu L ini adalah kecepatan charging gitu ya. Kecepatan charging, kecepatan internet gitu. Saya nggak terlalu berpengaruh ya masalah ini, download sama upload. Mungkin saya demokan aja gimana sih cara thermal engine-nya bekerja gitu. Oke, di sini saya akan gunakan ganti thermalnya dulu. Sudah thermal game. Ini terlihat ya. Ini semua core bisa berjalan di kecepatan penuh. Itu. Oke, maksimumnya saya set ke 1,8. Maksimum yang big dia juga masih di maksimal. Dan yang prime, ini yang core paling, yang satu core ini dia punya banyak banget frekuensi. Saya set di mentok. Core-nya semua hidup. Terus, nah di live monitor ini bisa terlihat CPU-nya tuh berjalan di berapa berapa megahertz gitu ya. Oke, masih bisa maksimal semua ya. Tapi di sini saya akan menggunakan performance monitor aja bawaan dari aplikasi FKM tadi. Nah, di sini terlihat overlay ya. Kalau CPU-nya tuh semua berjalan ke kecepatan maksimal. Nah, yang core prime dia bisa berjalan sampai 3200. Terus yang little dia bisa berjalan sampai 1,8, dan yang CPU ke big itu dia maksimal di 2,4 sesuai dengan ini tadi ya. Nah, saya coba untuk melakukan throttling. Oke, dicek dulu thermal yang sedang berjalan. Dia menggunakan thermal game. Oke, di sini terlihat ya dia throttlingnya tuh di suhu 48 derajat. Saya nggak tahu ya untuk mencapai suhu 48 derajat tuh butuh waktu yang lama atau enggak di ruangan ini karena ini cukup dingin. Nanti saya coba ganti ganti profil thermal kalau misalkan dia nggak mau berjalan gitu ya. Oke, untuk melakukan tesnya tuh saya sebenarnya aplikasi yang simple gitu. Saya siapkan CPU throttling test. Nah, ini digunakan untuk mengecek performa CPU kita gitu. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan tes. Jadi simpelnya ketika suhunya si HP saya ini dia mencapai suhu 45 derajat, dia akan ke throttling ke segini. 48 tadi ya. 48 dia kecepatan maksimalnya harusnya akan berjalan ke segini. 900 MHz untuk core yang kecil, dari core 0 sampai core ketiga. Kemudian yang big dia akan berjalan di maksimal di 1,1 yang ini. Kemudian yang prime dia akan berjalan maksimal di 1000 GHz. 1000 MHz. Padahal tadi maksimalnya kan 3200 ya. Cuma saya nggak bisa ngejamin dia akan ke throttling atau enggak di ruangan yang dingin seperti ini. Jadi kita coba tes saja. Kita sambil record biar dia berat. Terus VPS, Bluetooth, sinkron. Semua NFC kita hidupkan semua fiturnya biar dia kepanasan. Terus kita tes. Nah, ketika dites, kecepatan CPU-nya itu masih bisa dimaksimal semua ya. Di sini terlihat dia belum goyah turun sama sekali karena CPU-nya itu masih di bawah ambang batas throttling. Tadi throttlingnya di 48 nih. Sekarang baru nyampe ke 45. Mungkin harus nunggu waktu yang cukup lama ya untuk dia dapat suhu 48. Kita tunggu 1 menit, kalau misalkan tidak turun, kita ganti profil thermal. Di sini terlihat performanya dari awal tuh dia masih oke lah, masih hijau terus. Dikit-dikitnya dia cuma kuning. Nah, di sini dia sudah mulai kacau, ini frekuensinya udah mulai turun. Karena suhu udah mencapai di 47. Hampir nyentuh ke 48.
Harusnya kalau sudah 48 ke atas, dia maksimalnya di 900, 1100 sama 1000. Oke, sepertinya susah untuk mencapai suhu yang 48 gitu ya, karena di sini ruangannya dingin gitu. Jadi saya coba ganti thermal saja. Saya ada beberapa profil sudah saya siapkan gitu. Wait sebentar. Set. Oke, saya ada satu thermal edge yang di suhu 45 gitu ya. Dia lebih rendah. Kalau ini tadi kan saya set di 48. Hmm, hmm, oke. Nah, di sini dia akan throttling di suhu 45 gitu. Nah, tuh suhu threshold clear-nya dia di 39 derajat. Oke, kita bisa tes menggunakan ini. Semoga dia bisa kepanasan. Oke, start test. Suhu sekarang masih terlihat ya, dia masih di 42 derajat. Dan kecepatan masih bisa maksimal. Oke. Nah, di sini ini yang dinamakan dengan throttling. Dia suhunya sudah nggak bisa kencang lagi gitu. Tadi kan terlihat ya, dia maksimal di 900 MHz gitu. Nah, hmm. Yang little dia berjalan di 979 yang sesuai dengan ini tadi. Terus yang big dia berjalan di 11,7. Tapi dia berhasil naik lagi karena suhunya di sini sudah mencapai di suhu 44. Jadi dia sudah dingin, ketika sudah mulai dingin dia bisa kencang lagi gitu. Oke ya. Untuk lebih jelasnya kayak saya coba pakai ini aja, thermal yang suhunya dia throttling di 15 derajat gitu. Oh, oke oke. Wait wait, tunggu tunggu. Nah, ini ya, namanya throttling. Ketika dia suhunya 15 derajat, padahal sekarang suhu sekarang itu di 43. Jadi CPU-nya tuh nggak bisa kencang lagi gitu. Nggak bisa lebih dari, nggak bisa mencapai suhu maksimal. Padahal di maksimal tadi, yang little dia di 900. Kemudian yang big dia di 1100. Dan yang prime dia 1,3,2 gitu. Nah, kecepatan maksimalnya cuma bisa segini. Karena ini thermalnya saya batasi di 15 derajat. Ya, mungkin mungkin cukup sekian ya demo dari saya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau menyanggah nih, harusnya nggak gitu, nuk gitu. Harusnya tuh ada kayak gini, ada ada materi yang salah gitu ya, atau pembawaan saya yang salah. Kalau mau menambahkan atau mengkritik monggo, atau yang mau bertanya gitu. Kalau misalkan saya masih di ranah saya gitu, saya masih ngerti akan saya jawab. Tapi kalau nggak ngerti mungkin akan saya skip dulu ya. Jadi saya kembalikan ke moderator Manzul.